Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Sobat MI. Selamat datang di PodMi, Podcast Mengenal Indonesia. Nah, pada episode kali ini saya Lulu Safitri, biasa dipanggil Lulu, konten kreator dari Mengenal Indonesia Batch 5, akan menemani teman-teman beberapa menit ke depan. Nah, tentunya aku nggak sendiri nih, ada kakak yang cantik nih yang nemenin aku. Halo, Kak. Halo Kak Lulu. Nah, bisa perkenalkan diri, Kak? Oke, sebelumnya kenalin nama aku Anissa Anastatika. Di sini aku juga sama sebagai Public Relation dari Mengenal Indonesia. Nah, oke. Untuk sekarang ini kegiatannya apa aja sih, Kak? Oke, untuk kegiatan saat ini sebenarnya aku masih free time sih Kak, nyibukin diri karena aku juga baru libur kan ya Kak, biasalah kampus swasta gitu ya, baru libur. Jadi aku nyibukin diri, baca novel, nonton, sebelum lanjut kita revisi skripsi ya Kak, sebagai Wah, betul mahasiswa banget. tua gitu. Gitu sih Kak untuk kesibukan saat ini. Refreshing itu perlu juga ya di Betul, refreshing tengah-tengah sebelum gila kehidupan lagi ya, Kak. skripsi gitu. Ngedrakor, ngedrakor Betul. juga nggak, Kak? Iya sih ngedrakor, tapi lagi suka sih, cuman jarang gitu, bukan yang fanatik gitu, yang kayak kalau mengikuti ini arus dari TikTok ya, karena anaknya TikTok banget. Jadi kalau menurut TikTok rame, hype, baru deh ditonton Wah, gitu sih. iya betul-betul. Oke, podcast kali ini tuh Sobat MI kita akan menjelaskan atau tentang adat Indonesia ya, budaya Indonesia kan nih beragam ya. Nah, pertanyaan juga nih buat Kak Kanisa, gimana sih tentang adat dan budaya di Indonesia ini menurut Kakak? Kalau menurut aku sendiri tentunya dengan terakhir provinsi yang aku baca di Indonesia kan ada 38 ya. Belum ditambah dengan sukunya yang jumlahnya ada banyak banget, juga etnis-etnis yang ada di Indonesia kan banyak banget. Dapat ditarik kesimpulan dari hal itu juga tentunya berarti banyaknya Hmm. beragamnya ya kan budaya-budaya atau adat-adat yang ada di Indonesia, dan menurut aku sendiri itu adalah salah satu hal yang patut kita syukuri ya, karena, enggak ini tuh hanya ada di beberapa negara aja gitu dengan culture sebanyak ini gitu, tapi Indonesia kerennya masih tetap, apa ya, satu suara gitu, tetap pengen ngejunjung Indonesia gitu. Kan kalau di negara lain kita hanya ada beberapa bagian saja, dan itu pun budaya-budayanya pun tidak sebanyak budaya yang ada di Indonesia gitu sih, Kak. Jadi aku selalu cukup interest Indonesia tuh bisa sekeren ini gitu, walaupun budayanya banyak, tapi kita tetap satu gitu sih, Kak. Wah, iya iya betul banget ya, budaya Indonesia ini emang banyak banget. Semua provinsi. Ya, di Indonesia ini kan banyak Mhm. provinsinya nih. Nah, gimana nih, Kakak hafal semua nggak? Semua Aduh, provinsi di Indonesia. geografi aku nilainya kelihatan ya. Ya paling yang basic-basic Waduh. aja lah. Karena terus bertambah Oh, ya. yang kota-kota besar mungkin ya agak Iya hafal betul. banget pasti ya kalau yang Iya kota-kota betul. besar, ibu kota di Indonesia gitu ya. Nah, oke. Kakak nih asalnya dari mana, Kak? Kalau aku sendiri sebenarnya aku, lahir di Jawa Tengah, namun dari semenjak usia 2 tahun aku udah migrasi ke Bandung sih, Kak. Jadi sampai sekarang aku stay tetap di Bandung gitu. Oh gitu. Boleh Kak, ceritain adat atau budaya asal dari Kakak nih? Oke, mungkin karena aku lama di Bandung, jadi aku, sedikit ceritain yang ada di Sunda kali ya, karena Bandung kan termasuknya Sunda gitu. Kalau di Sunda sendiri menurut aku kayak kalau aku ngelihat temen-temen aku yang dari luar kota ngelihat Bandung tuh katanya oh salah, ngelihat orang Sunda tuh biasanya bahasanya tutur katanya lembut gitu ya kan, terus Hmm. juga, apa ya, sopan santunnya tuh kerasa gitu loh. Terus juga mungkin dari cara dia, apa ya, bercerita juga itu tuh ngerasa enak gitu, kayak kita didongengin gitu sebelum tidur sama orang tua. Nah, kayak gitu sih kalau yang aku denger ya, dari sudut pandang orang lain sih kayak gitu. Tapi kalau dari aku sendiri gitu, kalau dari pandangan aku sendiri bener sih yang dikatain sama orang-orang gitu, kalau aku sendiri kan sebenarnya cuman tinggal doang, asal daerah aku tetap dari Jawa Tengah ya. Kerasa sih, Kak, kayak kalau misalnya bener-bener orang Sunda yang asli itu kayak baik banget, kayak terus ramah, terus senyumnya tuh kayak tulus, kayak gitu sih. Makanya kadang
ada orang yang suka salah mempresentasikan gitu. Kalau misalnya itu tuh padahal baik aja, bukan yang kayak kamu tuh spesial gitu. Oh, iya iya. Kalau di Jawa Tengah, biasanya tuh Jawa Jawa Tengah sama Jawa Barat tuh banyak ada tuh yang bilang kalau pernikahan yang Jawa Barat sama Jawa Tengah tuh nggak boleh ya kan, Sunda sama orang Jawa Tengah itu. Nah, itu kalau untuk pembahasan tentang pernikahan beda suku adat nih Kak, gimana tuh Kak menurut Kakak? Oke, kalau menurut aku sendiri ya, sebenarnya kan kunci dari ketika kita berhubungan sama orang lain itu kan ada di komunikasinya ya, Kak. Kalau menurut aku sendiri selagi komunikasi di antara dua belah pihak itu baik ya, Kak, menurut aku nggak masalah gitu, nikah beda suku. Tetapi kalau misalnya nih, komunikasinya udah buruk gitu ya, itu nggak akan bisa dilanjutin sih, Kak. Selain komunikasinya tentu kita pastinya ada restu ya, Kak, restu dari orang tua, selagi orang tua kita, apa ya, maksudnya, menerima kesempatan untuk, apa ya, dapat ini dari suku orang lain gitu ya, itu menurut aku nggak apa-apa sih, berarti masih bisa untuk kita menikah dengan suku yang lain, kayak gitu. Gitu sih, Kak, kalau menurut aku dan, itu menurut aku yang penting jangan misuh-misuh pakai bahasa dari masing-masing gitu. Karena kan ada bahasa Sunda, itu biasanya, gedang nih, gedang kalau di bahasa Sunda kan artinya Nah, pisang ya, iya. Kalau di bahasa orang lain iya kan iya. gedang artinya pepaya gitu. Nah itu, kalau misuh-misuh menurut aku lebih baik kita pakai bahasa yang kita sama-sama ngerti aja. Jadi balik lagi ke komunikasinya sih, Kak, menurut aku. Nah, benar balik lagi ke orangnya masing-masing berarti Nah, ya iya itu. betul betul. Nah, kalau dari bahasanya sendiri nih, bahasa kan lahir di Jawa Tengah nih kan. Mhm. Ada sedikit atau enggak sama sekali nih malah kok bisa bahasa Jawanya nih? Oke, karena mungkin baru 2 tahun ya di sana. Kalau untuk Oh iya. bahasa karena tapi orang tua pure dari Jepang ya dari Jepang, dari Jawa, Jateng kok Wah, Jepang? Salah, maaf maaf. Aduh, agak kepikiran yang iya iya. lain. Ya, jadi kalau orang tua kebetulan pure dari Jateng, jadi sebenarnya mereka kadang ngomong pakai bahasa Jawa. Nah, itu sedikit-sedikit ngerti sih, Kak, tapi untuk ngomong secara langsung itu kadang nggak tahu kenapa ya, suka ketahan gitu di leher gitu sih, Kak. Jadi paling ngerti, tapi nggak bisa ngomongnya gitu sih, Kak. Iya, berarti orang kalau ngomong ngerti, Mhm. tapi kita mau ngomongnya agak sulit ya Susah, gitu. iya betul, sulit sekali, nggak Susah. keluar gitu. Kadang juga arti-artinya juga beda gitu. Kayak tadi kan gedang. Jadi mau Iya ngomong betul. juga takut salah ya kan. Iya betul betul. Nah, untuk di Jawa Barat sendiri nih, Sunda, kultur shock-nya tuh gimana tuh, Kak? Kalau dari aku sendiri udah menetapnya dari kecil ya di sini, di Sunda gitu, di lingkungan Sunda, jadi nggak kaget. Cuman mungkin kalau dari teman-teman aku yang dari luar kota itu, mungkin yang paling dia kagetin itu bahasa ya, Kak. Karena kita bahasa Sunda emang kayak gitu-gitu aja sebenarnya ya, kayak bahasa orang lain pun ya sama ada susahnya, cuman spesialnya bahasa Sunda kan kita ada beda ngomong, kepada siapa kita ngomong itu akan beda gitu kan, ada Sunda kasar, Sunda halus, terus juga ada strata bahasanya gitu. Misal aku sama Kak Lulu kan kita seumuran ya, bahasa Sunda Ya. tuh ada yang buat seumuran, ada yang buat lebih muda, ada yang buat lebih tua gitu. Nah itu kadang temen aku yang satu ini pernah kena tegur karena dia pakai yang buat seumuran ke yang lebih tua gitu. Itu kan agak kurang, apa ya, kurang sopan mungkin ya, kayak gitu sih. Jadi dia bener-bener agak kesulitan di situ sih. Oh, iya benar benar. Sama kayak di Jawa Tengah pun ya aku juga gitu ada bahasanya bahasa yang halus, ada Mhm. yang buat buat yang sesama seumuran gitu juga ada. Berarti sama aja ya. Sama ya. Heeh. Sama mungkin ada vokalnya ya, kalau misalnya di bahasa Sunda tuh ada nah orang-orang tuh kadang masih, apa ya, karagok tuh masih iya kagok lah gitu ya Kagok, buat bilang, iya, kagok. heeh, kayak, Oh iya. gitu, kayak cipeundeuy, nah mereka tuh bilang kadang suka suka cipeundeuy gitu, kayak pasteur, kan kita bilangnya pasteur gitu, enak.
Kalau mereka ada yang pas Oh, teur iya. gitu, kayak masih ada bingung-bingung di situ sih. Jadi culture shock itu selain yang itu gitu. Ada vokal tambahan gitu. Oke, oke. Oke, Kak, nih balik ke Sunda juga lagi nih. Nah, Ya, makanan khasnya Sunda nih. Apakah seblak makanan khas Sunda? Bener nggak sih, Kak? Soalnya kan sebenarnya biasanya yang iya ya, jual itu kan seblak iya. dari Bandung, Seblak ya kan? Bandung gitu, Dari iya Jawa bener. Barat, ya kan? Seblak dago. Iya betul betul. Sebenarnya mungkin kalau seblak itu sebagai identik aja dari Bandung gitu ya. Kalau untuk makanan khas dari Sunda itu sendiri sebenarnya ada tutuk oncom gitu. Nah ini Kakak pernah coba nggak nih tutuk oncom gitu, yang itu terus juga Belum mungkin pernah. nah itu nanti ya kali ya Kak sambil healing ke Bandung, sambil coba gitu. Nah biasanya ada tutuk oncom tuh salah Nah, satunya gitu sih Kak. Kalau boleh tuh. yang favorit aku tuh tutuk oncom, nasi tutuk oncom, terus juga apalagi ya, ya itu sih Kak yang paling aku suka sih. Kalau kayak dari jajanan gitu, Kalau jajanan biasanya apa ya Kak, makanan Nagasari mungkin yang dalamnya tuh pisang gitu kalau nggak salah, aduh aku juga kurang tahu nih. Nagasari. oke, oke. Kalau untuk tentang karakteristiknya nih, budaya di Sunda tuh gimana tuh, Kak? Untuk karakteristiknya biasanya ya, balik lagi sih Kak, kalau misalnya orang Sunda tuh kan ada satu, apa namanya, satu sematan gitu, bukan satu sematan, apa ya bahasanya, kayak orang Sunda tuh punya satu nilai. Nah, itu nilainya tuh silih asa, silih asi, silih asuh. Nah, gitu. Jadi kalau di Sunda tuh silih asah tuh artinya kita tuh saling, apa ya, mengasah gitu, artinya saling, memberi, apa ya, melindungi, seperti itu sih Kak. Silih asa, saling itu. Nah, terus juga ada silih asi, kita saling mengasihi kepada sesama, terus juga silih asuh, saling membantu, saling mengasuh gitu satu sama lain apabila ada yang butuh bantuan, seperti itu sih, Kak. Jadi karakteristik orang Sunda biasanya didasarkan pada nilai-nilai yang tadi, Kak, silih asa, silih asi, silih asuh, gitu sih, Kak. Kalau dari yang aku pahamin ya, Kak, gitu. Keren banget nih orang Sunda nih. Aduh, iya nih. Iya, aku pengen cerita sedikit sih, Kak, mungkin ya tentang kenapa gitu orang Sunda mungkin entah itu cewek atau cowok kadang suka dijadiin playboy mungkin atau sebenarnya apa gitu, mungkin Kakaknya pernah dengar atau gimana, sebenarnya karena balik lagi ya, orang Sunda tuh kan baik ya, mungkin beberapa orang tuh suka salah merepresentasikan, salah mengartikan gitulah. Kalau misalnya kita tuh, udah memberi harapan gitu, padahal kita memang baik kepada semua orang gitu sih. Kalau orang Sunda tuh yang bener-bener baik gitu loh sama semua orang. Jadi kayak kadang ada orang yang merasa salah mengartikan kayak gitu, ngerasa kayak udah dispesialin, padahal orang Sunda tuh kayak gitu ke semua orang, kayak gitu sih, Kak, banyaknya. Aku sih pernah dengernya kayak gitu. Oh, iya, iya. Nah, untuk dari sekian banyak adat Indonesia nih, budaya Indonesia. Nah, yang paling membuat kakak tertarik tuh adat mana sih selain dari asal kakak sendiri ya Sunda? Kalau misalnya yang buat aku tertarik ya, Kak, karena mungkin selain dari letak geografisnya nih ya, Kak, Bali itu menurut aku jadi salah satu yang pengen aku pelajarin lebih lanjut gitu loh, Kak, dan aku pengen turun langsung ke situ untuk ngelihat kayak adat dan istiadat. Karena kalau misalnya by theoretical tuh di Google banyak ya, Kak, tentang adat, budaya Bali, tapi kita bener-bener nggak ngerasain experience-nya gitu. Tapi kalau misalnya kita turun langsung ke lapangan, ngelihat gimana karena di Bali banyak sekali ya, Kak, upacara-upacaranya, kayak gitu ya kan, Kak. Ada upacara ngaben, upacara yang lain-lain lah, upacara keagamaan. Itu kan banyak banget ya, dan aku ngerasa tertarik banget sih, Kak, sama hal-hal yang, apa ya, yang mereka lakukan gitu. Terlebih karena mereka masih kental sekali gitu ya, Kak, dengan adat dan budayanya, kayak gitu. Dan juga satu lagi sih, Kak, aku pengen banget juga apa ya, lebih mempelajari secara ini tentang budaya Batak gitu loh. Karena di Batak ada marganya ya, Kak, kebetulan saya nggak punya marga gitu. Jadi, ya gimana ya, jadi pengen lihat lagi sih kayak Batak tuh ada marga apa aja, karena yang aku tahu di marga tersebut itu juga menunjukkan kalau marga ini sama marga ini
ternyata nggak boleh nikah gitu, marga ini sama marga ini Oh, itu sepupu atau enggak ayah ibu gitu sih, mengandung ada unsurnya juga dari marga itu tuh gitu. Jadi aku tertarik banget bisa sih juga buat betul. buat marga buat keturunan kita besok bisa juga kan ya Nah iya, menambah. tapi dari Batak Nah, katanya nggak mau, Kak. oh Jadi dari iya, Batak pengennya Batak lagi gitu. oh biasanya gitu ya. Kalau Batak, dari ini Batak. sama kurang lebih sama kayak orang yang Chinese itu kan Chinese Indonesia, yang punya keturunan Chinese biasanya harus dapat juga yang Chinese lagi, karena sebenarnya bukan karena stereotip, mungkin lebih kepada bagaimana mereka karena sudah terbiasa di lingkungan itu dan juga, apa ya, kalau misalnya ada orang baru masuk kan kita harus ngajarin lagi, bukan ngajarin ya Kak, bahasanya mungkin kita harus memperkenalkan kembali gitu dari awal gitu. Nah, mungkin mereka ingin mengefisienkan waktu, mengefektifkan waktu, jadi mereka mencari yang satu daerah gitu, satu suku gitu, kayak Chinese ataupun Batak gitu sih Kak, sesama suku gitu sih. Setahu aku ya Kak. Ada lagi nggak Kak yang lebih tertarik lagi gitu selain di Bali, Batak, mungkin ada lagi? Apalagi ya Kak, kayaknya dari aku udah sih Kak, itu sih, kayak 2 itu aja kayak berharap banget bisa datang ke sana langsung sambil mempelajarin gitu loh Kak, karena Eee, mereka sangat pengen, apa ya, aku sangat tertarik gitu loh sama budayanya. Kalau dari Kak Lulu sendiri mungkin nih, Kak, gantian kita sharing. Kalau dari Kak Lulu ada nggak, selain yang tadi aku sebutin, pengen mempelajari budaya yang lainnya gitu? Kalau aku sih masih masih suka banget ya sama Jawa sih ya. Cinta Nggak mati yang ya? kemana-mana. Udah Wah erat iya, banget nih. soalnya asli asli banget Jawa. Orang tua jadi Jawa juga, Mmm, dua-duanya. dua-duanya. Jadi ya diajarin pun ya Jawa. Sebenarnya di rumah pun ya ngomong Jawa, cuman ya gitu. Bahasnya masih ada bahasa Indonesianya karena kan kita tinggalnya di Jakarta kan sekolah Heeh. bahasa bahasa ya di Indonesia tapi orang tua masih tetap selalu terus pakai bahasa Jawa gitu biar Mmm, katanya sih biar nggak hilang gitu nanti ke anaknya. Nah, bagi pelajaran juga sih ya emang buat nanti kalau ke depannya biar betul. tahu artinya ini apa walaupun nggak bisa ngomongnya gitu. Betul sekali. Kalau dari Kakak, ada nggak sih Kak ketertarikan ke budaya Sunda gitu? Wah, ya itu, sebenarnya yang dari Jawa Jawa Tengah tuh ya dari orang tua kan Jawa. Mhm. Emang emang kebanyakan bilangnya sih kalau orang Jawa jangan sama orang Sunda itu. Betul. Ya masih masih dibahas itu sampai sampai zaman Sekarang sekarang itu pun masih dari luar-luar orang-orang pun masih dengar-dengar kalau yang mhm, tentang pernikahan beda adat tuh yang Jawa sama Sunda tuh masih lengkap banget iya gitu betul. loh didengar. Kalau misalkan Kakak lagi tinggal di Jakarta ya Kak, biasanya kan di Jakarta tuh ada Betawi. Nah, gimana nih Kak, Wah, tanggapan Kakak terhadap suku Betawi ini? nah kalau Betawi, ya Betawi ya ya di kelilingku kan rumah-rumahku kan semuanya Betawi ya. Yang di Mhm. Jawa tuh sekelilingku tuh cuman ya palingan 2 atau 3 rumah doang yang asal dari Jawa termasuk aku kan. Ya Mhm. kalau Betawi uniknya juga ya iya sih kalau ada perkawinan itu nikahan Mhm. orang pasti yang pasti ada ondel-ondel tuh yang Oh pertama. iya betul. Ya, ondel-ondel roti buaya, Oh kalau iya roti nikahan tuh buaya, paling bener rame bener. kalau itu mah harus Betawi kan, Mhm. ada apa tuh namanya, tradisi Betawi tuh palang pintu, ya kan. Itu rame banget kalau anak-anak kecil tuh pada pada suka nonton, anak kecil, orang tua tuh pada pada seneng banget nonton kalau ada yang nikahan ada palang pintunya nih. Wah, rame udah, Rame. pada nonton semua. Wah, Pecah satu seru kampung banget, ya Kak? pada ketua RW dibawa-bawa semua ke balai Iya, balai pertemuan. Dari Oke. Kakak sendiri ada nggak sih jadi aku yang interview nggak apa-apa lah ya. Oke lanjut, kalau dari Kakak sendiri sebenarnya, eee, kalau makanan Betawi better mana nih Kak di lidah Kakak gitu ya Kak, untuk makanannya apakah dari Betawi, makanan khas Betawi atau makanan khas dari Jawa?
Kalau aku sih dua-duanya sih masuk aja karena emang udah kebiasaan dan lama juga di Jakarta ya kan udah terbiasa makanan-makanan Jakarta kayak jajanan-jajanan pun kayak kue rangi itu pun menurutku sih ya enak Iya sama tuh. kalau kalau Jawa tuh kadang ada yang di lebih ke manis juga suka juga sih sebenarnya kalau aku sih masuk aja kalau Betawi sama Jawa masih masih masuk gitu nggak Masih ada yang masuk ya. kayak nggak suka gitu nggak masih masuk aja. Oke oke. Sama berarti ya Oke, Kak, maksudnya kayak uh, pecinta makan gitu. Jadi selagi wah, makanannya kalau aku sih sebenarnya mau manis, asin, pedas selagi mateng gitu kan ada ya beberapa negara lain ataupun mungkin yang kita nggak tahu dari daerah lain kan ada yang dalam penyajiannya tuh ada yang kurang mateng gitu, walaupun itu memang sudah iya, tradisi. Nah, iya kan, Kak? Nah, kalau dari aku sendiri aku suka yang penting apapun itu makanannya asal mateng aku bisa makan. Nah, gitu sih. Berarti kita memang nah, pecinta makan ya, Kak? iya, iya, makan nomor satu. Makan nomor satu. Oke. Iya dong. Oke, nih Kak, kalau terakhir nih, bagaimana kita harus memandang adat atau budaya di Indonesia nih Kak, yang dimiliki oleh Indonesia, gimana? Kalau dari aku sendiri ya, Kak, karena, seperti yang kita tahu ya, Kak, apa ya, internet tuh kan semakin maju ya, globalisasi semakin maju, terus juga semua juga teknologi berkembang juga cepet banget, dan kadang kita juga sebagai generasi Z, apa ya, banyak ngerasa udah mulai luntur kali ya. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya jangan sampai dilunturin ya budaya-budaya yang udah dikasih sama, leluhur kita, karena kita nggak akan pernah tahu pengorbanan apa yang sebenarnya mereka lakukan sampai menghasilkan adat tersebut kayak gitu. Dan menurut aku lebih baik gitu ya, mungkin sebagai saran ataupun yang sekarang aku lakukan, kalau kita ingin apa ya, biar kita nggak ngelunturin sejarah yang udah ada dan juga tapi tetap kita apa ya, ngikutin arus dari teknologi ini menurut aku kita combine gitu antara kedua hal tersebut gitu. Kayak mungkin contohnya nih kebaya zaman dulu kan gatal-gatal ya nggak sih Kak kalau dipakai? Yang harus pakai manset dulu lah, terus kebayanya tuh rada nggak tahu ya kalau kebaya aku gatal ya Kak kalau aku pakai. Nah tuh kalau sekarang kan zaman sekarang udah banyak banget nih di online shop ataupun di tempat-tempat yang emang butik kayak gitu udah nyediain kebaya modern. Nah menurut aku itu keren banget sih salah satu inovasi yang emang bisa kita gunakan gitu dan itu juga nggak akan ngelunturin budaya kayak dari si kemeja itu, esensi dari kemeja. Esensi dari kebaya itu sendiri gitu sih, Kak. Jadi harus pintar-pintar buat generasi kita nge-combine 2 hal tersebut gitu sih, Kak, kalau dari aku. Karena, kalau bukan kita gitu, siapa lagi yang bakal nerusin budaya ini gitu sih, Kak. Oke, iya bener banget Kak. Nah, oke, makasih ya Kak untuk waktunya buat Podme ini, podcast mengenal Indonesia, sudah bisa meluangkan waktunya ngobrol sama aku buat ngasih tahu adat, budaya yang beragam di Indonesia ini. Terima kasih banyak Kak. Makasih banyak juga Kak Lulu atas kesempatannya. Mohon maaf juga kalau misalnya banyak kekeliruan tadi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu.